Hai, selamat datang di video channel Ekuator. Channel Ekuator adalah sebuah channel edukatif yang berusaha memberikan informasi-informasi ringan dan positif yang ada di sekitar kita. Halo, kenalin, nama aku Naufal. Jadi di video kali ini aku bakal ngasih berbagai informasi terkait dengan topik gitu ya, yang udah kita tulisin nih di judul video ini gitu ya. Jadi selain aku ngasih informasi, aku juga bakal sharing-sharing terkait dengan topik yang bakal kita bahas gitu. Dan gimana kemarin aku bisa dapetin skor TOEFL ITP di atas 550 gitu, atau mungkin tepatnya di angka 570 gitu. Oke, jadi kamu mungkin ngerasa gitu ya bahwa TOEFL ITP atau mungkin jenis tes Inggris lainnya gitu ya, ini sesuatu hal yang mungkin menakutkan ya bagi banyak sekali mahasiswa, pelajar, atau mungkin expert yang ada di Indonesia gitu. Karena memang harus diakui, memang bagi sebagian orang Indonesia, tes bahasa Inggris ini adalah salah satu tes yang menjadi momok atau mungkin dihindari gitu ya. Karena memang salah satu faktornya adalah bahasa Inggris ini bukanlah sebagai bahasa ibu atau bahasa utama yang kita gunain di percakapan sehari-hari gitu. Jadi bahasa Inggris adalah sebuah bahasa yang emang kita bisa bilang sebagai bahasa kesekian gitu. Dan bahkan bisa jadi nggak sering kita gunain dalam percakapan sehari-hari. Nah itu mungkin adalah salah satu faktor kenapa banyak orang Indonesia khususnya yang menganggap bahwa tes bahasa Inggris itu sulit. Tapi aku bisa bilang kalau sebenarnya tes bahasa Inggris ini nggak sesulit itu. Mungkin buat kamu yang pernah ngalamin gitu ya, entah itu berbagai jenis tes TOEFL, berbagai jenis bahasa Inggris itu ya, tes bahasa Inggris kayak misalnya IELTS dan sebagainya, itu nggak sesulit itu selama kita ngerti nih strategi gimana untuk naklukin atau dapetin skor di atas target kita. Kita tahu ya teman-teman ya, jadi di luaran sana gitu ya, ada banyak sekali jenis tes bahasa Inggris atau English Assessment yang bisa kita gunain nih dengan berbagai tujuan gitu ya. Ada yang namanya IELTS, GRE, TOEIC, dan kemudian ada yang namanya TOEFL, di mana emang TOEFL ini adalah salah satu jenis tes bahasa Inggris yang umum kita gunain. Nah, TOEFL ini sendiri menggunakan bahasa Inggris versi Amerika gitu, atau kita bisa bilang American English gitu. Nah, biasanya TOEFL ini dipakai untuk hal-hal yang terkait dengan akademik, misalnya daftar kuliah, atau mungkin untuk tes kemampuan bahasa Inggris mahasiswa, pelajar, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi, aku himpun berbagai informasi yang ada bahwa TOEFL ini memiliki 4 jenis. Tuh. Nah, salah satunya adalah jenis yang bakal kita omongin di video kali ini, yaitu TOEFL ITP gitu kan. Nah, selain ITP ada apa aja tuh? Yang pertama ada yang namanya TOEFL PBT. PBT ini kepanjangan dari Paper Based Test. Artinya adalah ketika kita pakai TOEFL ini, atau kita tes itu ya, tes kemampuan bahasa Inggris kita menggunakan TOEFL PBT, maka kita ini ngerjainnya kayak tes UN kalau teman-teman tahu. Jadi ngerjain, kemudian ada kertas, terus kemudian kita buletin tuh jawaban-jawabannya gitu kan, karena emang Paper Based Test gitu. Nah, kemudian pengembangan dari PBT ini adalah ada yang namanya TOEFL versi CBT, di mana C-nya itu adalah komputer. Jadi kepanjangannya adalah Computer Based Test. Nah, jenis TOEFL ini kita menggunakan komputer nih. Jadi ntar ketika kita ngisi jawabannya, ya udah kita ntar tinggal klik gitu. Dan kurang lebih kayak kalau misalnya kita ngerjain UN pakai komputer. Nah, selanjutnya pengembangan dari CBT ini adalah IBT. Apa itu kepanjangan dari IBT gitu kan? Mungkin bisa jadi banyak di antara kamu yang belum tahu nih apa itu TOEFL IBT gitu. Simpelnya teman-teman, IBT ini kepanjangannya adalah Internet Based Test. Jadi ketika teman-teman nih ambil tes TOEFL, terus kemudian milih jenisnya IBT, jadi teman-teman ini nanti pakai internet gitu, Internet Based Test gitu kan. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk ambil IBT, jadi teman-teman perlu mempersiapkan sarana prasarana, bukan cuma komputer doang atau laptop doang gitu, tapi juga memerlukan sinyal internet yang stabil. Dan juga yang terakhir, yaitu jenis TOEFL ITP yang bakal kita bahas di video kali ini. Nah, apa sih kepanjangan IBT gitu? Dari ITP sendiri adalah Institutional Testing Program. Nah, apa tuh?
Jadi TOEFL ITP ini adalah sebuah TOEFL yang dia diselenggarakan oleh berbagai perguruan tinggi dan juga lembaga bahasa Inggris tertentu yang terpercaya gitu. Jadi artinya nggak semua lembaga ini bisa ngadain TOEFL ITP, atau nggak semua perguruan tinggi bisa ngadain TOEFL ITP gitu. Yang bisa ngadain TOEFL ini adalah lembaga-lembaga yang memang mereka mendapatkan lisensi, lisensi dari ITS namanya, Educational Testing Service gitu. Nah, gimana sih sistemnya cara ngerjain ITP gitu ya? Dari kemarin pengalamanku gitu ya, ITP itu kalau aku kemarin pakainya pakai internet gitu ya, karena aku kemarin kan ngerjain dalam masa pandemi gitu ya. Jadi kemarin aku memutuskan untuk menggunakan versi online-nya gitu. Jadi ada dua jenis TOEFL ITP teman-teman. Jadi ada yang versi online dan juga versi paper based gitu. Versi paper based test gitu. Nah, nanti teman-teman ketika memilih mau yang mana, jadi silakan untuk diperhitungkan ini plus minusnya gitu ya, sesuai kebutuhan aja gitu. Kalau misalnya takut berkerumun, ya udah pakai yang versi online gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yakin nih, wah aku udah aman nih, aku udah menjalani progres dan lain sebagainya, silahkan untuk menggunakan paper based test gitu. Nah, biasanya TOEFL ITP ini digunain untuk misalnya daftar beasiswa, kayak misalnya ada beberapa beasiswa yang dia masih mau menggunakan TOEFL ITP. Misalnya kayak aku kemarin ambil ITP buat apply beasiswa LPDP, kemudian bisa digunakan untuk beasiswa pemerintah Australia yang kita kenal sebagai beasiswa AAS gitu kan, Australia Award Scholarship, dan juga ada beasiswa Fulbright dari Amerika gitu. Itu mereka masih mau menggunakan TOEFL ITP gitu. Nah, bisa juga TOEFL ITP ini digunakan sebagai syarat untuk mendaftar kerjaan di berbagai institusi gitu. Tapi aku kemarin sempat nyari juga, ada beberapa lowongan yang memang mensyaratkan menggunakan TOEFL ITP gitu bagi para pelamarnya kayak gitu. Nah, yang perlu ditekanin adalah ini bisa jadi perbedaan yang mencolok gitu ya di antara jenis-jenis TOEFL yang ada gitu. Jadi TOEFL ITP ini adalah sebuah tes yang dia ternyata nggak berlaku secara internasional nih. Gitu. Jadi TOEFL ini berlaku secara lokal, maksudnya ya tergantung dia diambil di negara apa, ya udah itu berlaku di situ gitu. Jadi kayak misalnya kemarin aku ambil di Indonesia gitu. Nah, TOEFL ITP cuma bisa berlaku di Indonesia doang. Gitu. Nah, itu kenapa nggak semua beasiswa mau menerima TOEFL ITP. Gitu. Jadi TOEFL ITP gitu ya, kita bakal omongin tentang scoring dulu gitu ya. Jadi TOEFL ITP itu dia punya 3 sesi. Yang pertama adalah listening comprehension, selanjutnya ada structure and written expression, dan yang terakhir ada reading comprehension gitu. Nah, ini standar sih, bisa dibilang standar ya. 3 hal yang memang diukur dari seseorang terkait dengan kemampuan bahasa Inggrisnya gitu. Nah, ini memang memiliki perbedaan gitu dengan berbagai TOEFL, jenis TOEFL yang ada gitu, karena memang ada beberapa jenis yang dia pakai writing gitu ya, dan juga speaking juga gitu. Mungkin banyak ya di antara kita yang nggak ngerti skor TOEFL itu sampai berapa sih, terus kemudian skor TOEFL itu minimal berapa gitu kan. Ada orang yang sampai, wah skorku sekian nih, tinggi nggak ya, rendah apa enggak ya, kayak gitu kan. Nah, for your information, jadi TOEFL itu dia memiliki rentang skor dari 310 sampai 677 gitu. Jadi nggak mungkin nih kita dapat skor ITP misalnya kayak 200 gitu, nggak mungkin. Atau mungkin mau nyombong, wah skor TOEFL ITP ku 800. That's nonsense, teman-teman. Karena nggak mungkin, karena rentang skornya aja dari 310 sampai 677 gitu ya. Gimana bisa dapat 200, gimana dapat 800, ya mungkin gitu. Jadi, teman-teman, aku udah sempat singgung tadi ya bahwa TOEFL itu punya 3 sesi. Ini aku mau jabarin nih lebih lanjut nih. Jadi tiap sesi ini ada berapa soal kayak gitu kan. Jadi untuk listening comprehension, teman, itu dia ada 60 soal. Di mana 60 soal itu dikerjain dalam waktu 35 menit. Jadi estimasinya adalah setiap soal nanti teman-teman harus bisa kelarin dalam waktu setengah menit, atau ambil kata 30 detik seperti itu. Jadi teman-teman
ya udah nih, berarti kalau ngerjain ya udah 30 detik udah kita langsung pindah soal. Nah, kemudian untuk structure and written expression itu ada 40 soal dalam waktu 25 menit. Nah, ini lebih cepat ya. Jadi bisa kita anggap kurang dari 30 detik kita harus bisa kelarin satu soal gitu. Dan selanjutnya yang terakhir ada reading comprehension, itu 50 soal dalam waktu 55 menit. Aku kemarin ketika ngerjain TOEFL ITP itu di sesi reading comprehension itu ada sekitar 5 atau 6 ya, aku lupa tepatnya berapa, tapi kalau nggak 5 ya 6 bacaan panjang gitu. Jadi teman-teman nanti diminta untuk menjawab soal-soalnya yang terkait dengan bacaan yang teman-teman baca gitu. Ya namanya juga reading comprehension gitu kan. Jadi ini skill yang terkait dengan kemampuan membaca kita, membaca membaca tulisan pendek bahasa Inggris kayak gitu, esai dan sebagainya gitu. Itu teman-teman. Jadi kurang lebih ketika teman-teman ambil TOEFL ITP, ya teman-teman bakal ngabisin waktu sekitar hampir 2 jam. Ya sekitar 2 jam aja gitu. Jadi 2 jam nanti teman-teman diminta untuk menyelesaikan 150 soal. Jadi selain speed, endurance juga teman-teman kudu punya strategi yang bagus gitu ya untuk naklukin soal-soal yang ada. Nah sekarang teman-teman, kayak yang aku bilang tadi bahwa TOEFL ini itu kan, TOEFL ITP ya, itu kan nggak semua lembaga bisa nyelenggarain gitu ya. Artinya yang bisa nyelenggarain adalah lembaga-lembaga yang dia memiliki lisensi kayak gitu. Nah pertanyaannya tuh, gimana sih kita bisa ngerti lembaga apa aja yang ngadain TOEFL gitu kan, TOEFL ITP khususnya gitu. Nah teman-teman bisa lihat ada sebuah website yang namanya IIEF gitu. Nah ini kepanjangannya adalah Indonesian International Education Foundation gitu. Jadi di web tersebut teman-teman nanti bisa cek nih jadwal-jadwal di mana lembaga-lembaga yang berlisensi itu ngadain tes ITP gitu, TOEFL ITP gitu. Nah aku bakal ngasih lihat teman-teman, terus gimana nih kita bisa tahu jadwal TOEFL-nya kapan gitu kan. Nah, pencet aja di sini ada bagian TOEFL ITP test schedule gitu. Nah, teman-teman tinggal klik aja. Teman-teman klik aja, setelah teman-teman klik sambil nunggu loading, ya teman-teman nanti bakal lihat ada banyak sekali tempat yang dia mengadakan TOEFL gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di bulan Juli masih ada beberapa tempat yang mengadakan dan juga Agustus juga ada gitu. Jadi teman-teman nanti silahkan gitu. Di sini aku baca di sini ada Palembang, Jakarta, Semarang, Bali dan sebagainya, nanti ada banyak sekali jadwalnya gitu. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa search sendiri, silahkan scrolling ria di link yang udah aku tulis di description box. Jadi tinggal klik aja udah kayak gitu. Jadi bisa dibilang hampir sebagian besar kota besar itu ngadain gitu ya. Ngadain, maksudnya ada tempat yang dia ngadain TOEFL ITP gitu. Jadi silahkan teman-teman nanti cari tempat yang terdekat gitu, atau ternyaman untuk teman-teman ambil TOEFL ITP gitu. Nah nanti untuk link lengkapnya bakal aku masukin di description box gitu. Jadi teman-teman ketika nanti nonton video ini silahkan klik aja, kemudian scrolling aja cari jadwal yang tepat untuk teman-teman kapan mau ngambil TOEFL ITP gitu. Nah itu tadi tentang TOEFL ITP gitu. Ya aku yakin kamu udah dapetin gambaran secara umum gitu ya tentang TOEFL ITP gitu. Tapi intinya kalau kamu mau nentuin mau ngambil TOEFL ITP atau mau ngambil jenis tes yang lain, itu sesuaiin dengan tujuan teman-teman sih. Dan juga nggak bisa dipungkirin sesuaiin dengan budget yang teman-teman punya gitu. Misalnya aku nih kemarin kenapa ambil TOEFL ITP gitu ya. Karena yang pertama aku melihat budget sih gitu, melihat budget. Mungkin kita bisa bilang bahwa TOEFL ITP ini adalah salah satu jenis English Assessment atau tes bahasa Inggris yang termurah di antara yang lain gitu ya. Kita tahu bahwa IELTS itu bisa sampai jutaan gitu, sekitar 3 juta ke atas gitu kan. Namun untuk TOEFL ITP, aku kemarin cuma ngeluarin duit 500.000 gitu. Emang sih bedanya banyak gitu ya, antara 3 juta
sampai 500.000. Ya karena emang fasilitasnya beda gitu. Fungsinya beda. Kalau untuk IELTS itu kan bisa berlaku secara internasional gitu kan. Misalnya kayak kamu tesnya di Indonesia, kamu bisa pakai skor itu di Amerika misalnya kayak gitu, atau di Inggris. Ya Amerika emang nggak ini sih. Ada beberapa institusi yang dia nggak pakai IELTS, tapi ada juga yang pakai IELTS gitu. Jadi maksudku IELTS ini berlaku internasional gitu. Nah kalau untuk TOEFL ITP, dia nggak berlaku secara internasional gitu. Jadi karena aku kemarin ambilnya di Indonesia, berarti hanya berlaku di Indonesia doang. Dan itu mungkin salah satu alasan kenapa harganya murah gitu, cuma 500 doang gitu. Dan juga untuk TOEFL ITP itu di tiap tempat ya, di tiap lembaga yang mengadakan tes itu harganya beda-beda gitu. Jadi kalau teman-teman mau ambil TOEFL ITP silahkan nanti cek ya di website resmi masing-masing lembaga. Tapi aku bisa bilang bahwa teman-teman perlu siapin duit sekitar 500 sampai 650 gitu buat jaga-jaga gitu ya. Nah, aku kemarin alhamdulillah bisa dapat cuman 500.000 doang gitu, dimana aku melihat ada banyak sekali tempat yang dia lebih dari 500.000. Jadi pinter-pinternya teman-teman aja buat nyari tempat yang murah dan juga pelayanannya oke gitu. Tuh, jadi teman-teman kudu ngerti apa tujuan teman-teman ambil itu, terus kemudian lihat budget juga. Nah, aku belum sebutin gitu ya tujuanku kenapa ambil TOEFL ITP tadi selain aku punya budget yang kecil sebenarnya. Jadi karena aku tuh pengen apply LPDP gitu kan. LPDP di kampus yang dalam negeri aja gitu. Aku nggak kebayang buat mau pakai English assessment maksudku aku belum ada rencana untuk study abroad gitu kan. Jadi ya udah aku mutusin buat ambil TOEFL ITP aja gitu. Itu sih, selain karena harganya lebih murah dan juga karena tujuanku aku pengen studi lanjut di dalam negeri aja gitu. Jadi worth it lah pakai TOEFL ITP gitu. Nah sekarang aku mau sharing pengalamanku kemarin gimana aku bisa dapatin skor di atas 550 gitu. Nah kita udah tahu nih tadi gitu kan, kalau TOEFL ITP itu punya rentang skor dari 310 sampai 677. Nah sebenarnya ada perankingan sih, ada kayak segmentasi ya, apa ya istilahnya ya. Jadi ada pembagian gitu, misalnya kamu dapat skor 400 sekian itu kamu dapat apa kayak gitu. Jadi aku kemarin dapat 570 dan itu tergolong dalam kelompok silver gitu. Dan mungkin di atas 600 itu mungkin mereka dapat gold gitu ya di sertifikatnya gitu. Jadi nanti di sertifikatnya ada keterangan nih silver, gold atau mungkin bronze gitu. Nah, aku kemarin teman-teman bisa dapat skor di atas 570 tuh kuncinya apa aja sih? Gitu. Ya mungkin teman-teman ketika memutuskan untuk klik video ini karena pengen tahu gitu ya gimana tips and trick gitu. Oke, aku bakal sharing, tapi aku bakal tekenin bahwa ini murni dari pengalamanku sendiri gitu. Jadi, apa sih kuncinya aku bisa dapetin skor itu? Ya tentu aja belajar teman-teman. Nah ini kita nggak bisa pungkirin gitu ya, kita nggak bisa kesampingin fakta bahwa ketika kita pengen dapat skor yang bagus di tes apapun itu, kita perlu belajar. Gitu. Ini mindset yang harus teman-teman patri benar-benar ya teman-teman tekenin dalam diri teman-teman bahwa untuk dapat skor yang baik ya belajar dong gitu kan. Jadi gimana kemarin aku belajar? Jadi aku bisa bilang bahwa ada dua cara kemarin aku belajar gitu. Yang pertama adalah aku kemarin ambil kursus. Jadi kursus ini berlangsung selama 2 bulan, ya detailnya ada 16 pertemuan gitu ya di salah satu lembaga kursus yang ada di Semarang. Jadi persiapannya dulu aku sejak masih kuliah gitu ya. Aku kuliah di salah satu kampus yang ada di Semarang gitu ya. Ya salah satu kampus di Tembalang gitu ya, mungkin teman-teman tahu itu kampus apa gitu ya. Oke, jadi di situ ada banyak sekali tempat kursus bahasa Inggris yang menurutku oke gitu, dan aku daftar di sana untuk belajar kayak gitu. Dan di sana 16 pertemuan, apa aja fasilitasnya, tentu aja ada modul di sana, terus kemudian dapat CD juga untuk kita latihan listening gitu ya, karena ada sesi listening juga dinilai. Terus kemudian ya karena tempatnya deket sih sama tempat tinggalku dulu pasti Semarang, dan juga aku senang banget dulu ketika aku belajar, gurunya benar-benar oke sih menurutku sih.
cara penyampaian beliau bagus, kemudian beliau juga bisa membangun kelas dengan sangat baik gitu ya, suasananya benar-benar hidup gitu. Jadi aku cara pribadi ya, dan juga teman-temanku mungkin ngerasain gitu ya, bahwa wah ini guru oke banget nih, kalau kita belajar asik gitu kan ya. Nah teman-teman, kalau misalnya aku bakal saran ke teman-teman ketika nanti teman-teman ambil tempat kursus gitu ya untuk belajar, nah teman-teman juga perlu mempertimbangkan seperti apa fasilitasnya gitu ya. Misalnya kayak modulnya oke apa enggak, gurunya asik apa enggak, dan sebagainya. Itu perlu diperhatikan. Tuh, jadi aku belajar di sana selama 16 pertemuan. Jadi banyak sekali yang aku pelajarin ya, kayak misalnya tenses, kemudian structure, written expression, juga ada beberapa sesi yang kita belajar listening dan sebagainya. Dan juga selain aku kursus, setelah aku kursus kelar nih 2 bulan gitu kan, habis itu aku belajar secara otodidak gitu, selama 1,5 bulan. Jadi aku otodidak itu belajar sebuah buku yang menurutku worth it banget gitu ya, kalau teman-teman baca atau pelajari gitu ya. Ini keren banget sih asli bukunya. I strongly recommend it to you that kalau teman-teman pakai buku ini, insya Allah teman-teman mudah gitu untuk ngerjain TOEFL-nya gitu. Nah, TOEFL apa tuh? Buku apa tuh gitu kan. Nah, nama bukunya adalah buku Longman sih. Sebenarnya judulnya bukan Longman gitu ya. Longman ini penulisnya mungkin, atau lembaga yang dia nerbitin bukunya gitu ya. Judulnya adalah, nah teman-teman bisa lihat di samping ini, kalau covernya seperti ini teman-teman. Jadi buku ini benar-benar oke banget sih. Nah aku belajar pakai ini secara otodidak setiap hari. Jadi aku luangin waktuku selama 2 jam per hari untuk belajar TOEFL ITP secara otodidak. Nah buku ini teman-teman, ini bisa dipakai buat TOEFL yang dia paper based test atau pakai computer based test gitu. Nah, jadi buku ini tuh punya bukan cuma 3 sesi gitu ya. Kayak tadi yang kalau TOEFL ITP kan ada listening, structure, and written expression, terus kemudian reading. Ada 1 sesi lagi yang dipelajari di buku ini, yaitu writing. Nah, writing ini untuk mengakomodasi kamu-kamu yang mempersiapkan diri untuk computer based test kayak gitu. Nah, ini buku ini oke banget sih asli, oke banget. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena di sana materi-materinya jelas gitu, penjelasannya oke, pakai bahasa yang dia simple gitu. Artinya teman-teman yang udah punya skill bahasa Inggris dasar, ini pasti teman-teman bisa lebih paham kan buku Longman. Nah, kemudian di situ juga ada banyak sekali contoh soal. Dan juga ini contoh soalnya ada pembahasan juga, dan ada soal-soal buat latihan gitu. Dan juga tentu aja ada kunci jawaban di situ gitu. Nah, teman-teman ketika ngerjain, buka kunci jawabannya di akhir loh ya, jangan ketika ngerjain atau sebelum. Itu namanya nirun kayak gitu. Orang Jawa bilangnya nirun sih, nyontek kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Kemudian selain itu ada appendix di situ. Jadi kayak suplemen yang bisa menambah grammar teman-teman sih, menambah skill pengenalan teman-teman terkait dengan kosakata bahasa Inggris kayak gitu. Dan kemudian juga ada recording script. Jadi di buku ini teman-teman, ketika teman-teman beli, kamu bakal dapetin CD yang itu buat latihan teman-teman listening gitu. Dan juga di situ ada recording script sih. Yaitu buat teman-teman kayak di situ kayak verbatim lah istilahnya, script kayak gitu. Nah, gitu. Nah, kemudian setelah belajar nih, kan udah belajar lewat kursus, belajar secara otodidak. Nah, aku juga kemarin mau uji nih kemampuanku sejauh mana gitu kan. Nah, oleh karena itu aku ambil beberapa kali tryout untuk melatih gitu kan. Untuk ngerti sejauh mana kemampuanku gitu. Aku juga perlu ngerti skorku udah sampai mana gitu kan. Nah, aku kemarin beberapa kali ikut tryout, entah itu di tempat kursus maupun secara online gitu. Tempat kursus sih biasanya memang ngadain gitu ya, tryout gitu kan, uji coba gitu. Untuk ngerti nih sejauh apa kemampuan muridnya kayak gitu kan. Nah, untuk yang secara online nih teman-teman gampang banget, nanti silahkan search di Google ataupun mungkin dapat informasi di Instagram dan lain sebagainya. Terus sebenarnya banyak sekali lembaga-lembaga yang ngadain tryout sih, dan itu banyak juga yang gratis gitu. Jadi oke banget lah kalau misalnya teman-teman mau coba gitu. Intinya selama teman-teman ada kesempatan untuk tryout,
ya udah ambil aja tryout kayak gitu, biar ngerti sejauh apa kemampuan teman-teman dalam mengerjakan tes TOEFL. Dan juga selain itu, tadi udah aku sebut ya, di buku Longman juga ada banyak sekali soal-soal yang bisa teman-teman pakai untuk latihan. Ya udah, dikerjain aja teman-teman, dilatih setiap hari. Ya kemudian kita perlu ngerti nih di mana teman-teman masih kesulitan, kemudian teman-teman udah oke di bagian mana gitu. Jadi setelah ngerjain dianalisis sendiri. Gitu. Nah, ini bisa tryout ini bisa juga untuk sebagai media untuk mengukur kemampuan teman-teman sih kayak gitu. Jadi aku benar-benar nyaranin banget setelah teman-teman belajar, ya udah tryout juga. Gitu. Nah, kemudian selain belajar, selain tryout, apalagi sih gitu kan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatiin teman-teman untuk bisa dapat skor di atas target kita gitu. Ya, misalnya kemarin targetin cuma dapat 500 kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah aku bisa dapat skor 570 kayak gitu. Nah, tipsnya apa aja? Nah, yang pertama, teman-teman itu harus konsisten sih. Teman-teman harus disiplin untuk belajar dan juga latihan gitu. Nah, teman-teman harus berani gitu untuk nge-push diri teman-teman, maksa teman-teman untuk belajar dan kasih target nih. Misalnya sehari belajar 2 jam atau sehari belajar berapa jam, kayak gimana caranya kayak gitu kan. Kayak teman-teman harus patuh, harus disiplin dengan apa yang teman-teman udah canangin gitu ya. Karena teman-teman udah ngerti nih target skor kayak gini, jadi teman-teman harus persisten, teman-teman harus konsisten untuk berusaha mencapai skor tersebut dengan konsisten untuk belajar dan latihan. Dan juga selain itu, teman-teman ketika nanti ambil TOEFL ITP yang versi online ya, dan itu perlu mempersiapkan berbagai media yang kompatibel gitu. Misalnya nanti pakai komputer atau laptop yang kompatibel. Jadi sebelum tes itu teman-teman, nanti kamu bakal diminta untuk mengukur atau ngecek lah komputer kamu kompatibel nggak untuk tes kayak gini gitu. Jadi nanti teman-teman diminta untuk ngecek itu semua gitu. Dan juga nanti teman-teman diminta untuk menginstal aplikasi khusus buat ngejalanin TOEFL ITP itu nanti gitu. Karena kan online gitu ya. Dan karena online juga teman-teman kudu memilih tempat yang dia punya sinyal internet yang oke sih, yang stabil kayak gitu. Jadi di situ juga ada syaratnya kecepatan internet berapa nih kayak gitu kan. Nah, jadi di speed test juga lah kayak gitu kecepatan internetnya gitu. Karena emang ini faktor faktor yang benar-benar nentuin sih kelancaran teman-teman ketika mengerjakan gitu. Jadi teman-teman kudu perhatiin sarpras, entah itu laptop, komputer, sinyal internet, supaya teman-teman bisa lancar banget ketika ngerjain TOEFL ITP. Nah, itu dulu informasi yang aku bagiin di video kali ini dan juga sharing-sharing tadi terkait dengan TOEFL ITP. Nah, untuk sharing tadi ini murni pengalamanku, jadi sekiranya teman-teman ngerasa metode yang aku lakuin gak pas buat teman-teman, jadi silahkan teman-teman untuk melakukannya dengan metode teman-teman sendiri. Jadi di sini aku cuman ngasih tahu pengalamanku, siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman gitu. Jadikan aja sebagai opsi buat teman-teman gitu. Dan kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan terkait dengan TOEFL ITP ataupun mau pengen tahu penjelasan lebih lanjut tentang sharing-sharingku tadi, nanti silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga mungkin teman-teman tertarik untuk tahu lebih lanjut tentang jenis-jenis English test yang lain, sebut aja, bilang aja di kolom komentar, nanti siapa tahu tim Aquator bakal bikinin video khusus untuk membahas jenis tes yang lain. Oke, itu dulu teman-teman. Jadi kalau misalnya video ini dirasa bermanfaat, silahkan like dan share juga ke teman-teman yang membutuhkan informasi ini, dan juga jangan lupa subscribe channel ini gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao ciao.